Halo, selamat datang teman-teman di channel 19K19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau coba review gamenya Rafif dengan Jobunen. Jadi Jobunen ini juga sama-sama pemain profesional pendatang baru gitu. Jadi Rafif ini jadi profesional pada tahun 2020, Jobunen jadi profesional pada tahun 2021 gitu. Jadi masih sama-sama Shodan gitu ya. Jadi sama-sama baru masuki dunia profesional. Oke, jadi saya akan coba menjelaskannya, nggak secara detail seperti apa gitu. Jadi saya akan mencoba menjelaskannya atau mengasih gambaran besarnya permainannya tuh alurnya seperti apa gitu ya. Jadi gambaran besarnya aja. Oke, jadi di sini Rafif megang batu putih, sedangkan Jobunen menggunakan batu hitam. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, kita ambil corner dulu, bisa. Oshi putihnya juga sama, hitamnya Komoku. Ya, di sini menariknya hitam menggunakan formasi atau melangkah di titik 53. Oke, hitamnya lompat satu ya. Jadi ini formasi yang sekarang banyak digunakan juga. Oke, hitam putihnya coba nyerang cornernya hitam, ya. Hitamnya ini. Jadi hitamnya nggak jalan seperti ini karena nextnya putih jalan ya bisa juga sebetulnya sih. Cuman di sini untuk hitamnya ambil ini dulu karena hitam udah ada hitam di sini, potensial wilayahnya hitam ya cukup bagus kalau mau buat wilayah di sini ya. Jadi hitamnya nggak protek ini dulu tapi nyerang putihnya dulu. Ya, nextnya putihnya protek ini, baru nextnya hitam protek ini. Jadi sebelum protek di sini hitam nyerang ini dulu, gitu ya. Jadi nextnya hitam protek ini. Gitu. Ya tentu aja karena ininya nggak diprotek oleh hitam, ya putihnya bisa jepit hitam ini, gitu ya. Jadi putihnya ngasih serangan balik lah. Karena di sini hitam udah kuat gitu loh. Jadi kalau misalkan ya bisa aja misalkan kalau putih sekedar main seperti ini doang gitu dan sampai misalkan ini kebentuk wilayah seperti ini ya ini bagus sekali buat hitam gitu ya. Jadi putih buat masuk lebih susah lagi di sini. Jadi ya pokoknya putih jepit ini hitam dulu lah di sini ya karena hitam di sini juga udah kuat. Oke. Ya, hitam masuk. Ya, salah satu kelemahan formasi langkah 5-3 ini lawan bisa masuk apalagi ini Sansan kan buat hidup juga lebih gampang. Jadi putihnya ngepung. Jadi memang langkah-langkah seperti ini itu memang tujuannya oke misalkan kalau masuk ya silakan masuk. Terus ya udah kita coba kepung aja dari luar. Biar lawan oke hidup tapi kita jepit aja. Biar dia hidup ya di dalam aja. Putihnya bisa coba ambil wilayah luar gitu. Coba main moyo seperti itu. Jadi putihnya juga coba ngepung hitam di sini. Ya hitamnya lompat ya bikin wilayah kan di sini. Ya hitamnya blok. Putihnya coba cut. Putihnya atari dulu, hitamnya nyambung, nextnya putih tiger mode. Ya, kenapa putihnya nggak blok di sini aja? Karena gini, hitam di sini bisa cut, hitamnya cut di sini kan harus nyambung dong. Kalau nyambung di sini, hitam nextnya bisa atari dari sini. Ya, hitam atari dari sini, putihnya kalau nyambung, nextnya hitam tinggal ini. Kalau seperti ini, yang mati adalah putih semua. Kan putih kalau mau lari tinggal diblok aja hitam dari sini. Percuma. Kalau putihnya coba lari sini pun hitam tinggal blok. Putih yang mati duluan. Dan kalau hasilnya seperti ini ya ini bagus sekali buat hitamnya. Hitamnya senang banget kalau kayak gini lah. Oke, makanya di sini putihnya nggak main ini karena di sini ada cut. Jadi putihnya tiger mode. Ya tentu saja konsekuensinya hitam bisa maju. Hitam bisa maju. Oke, nextnya putihnya lompat. Ya, karena kalau nggak dijalankan kan misalkan kalau putihnya misalkan kita buang batu lah ya ke sini, hitamnya ke sini, kan ini mati. Dan hitam jadi bagus di sini wilayahnya gede dan ya nggak menguntungkan buat putih. Ini rugi, rugi sekali gitu ya. Jadi putihnya lari aja di sini. Dengan putih lompat satu ini gitu ya. Hitam ini kan jadi belum aman. Hitam ini belum aman loh. Hitam ini belum aman. Putihnya juga mengamankan satu batu ini, ngamanin wilayah plus hitamnya juga nggak aman di sini kan belum punya mata gitu loh ya setidaknya dalam keadaan sulit lah ya hitamnya juga maju karena ini sente kan sama kayak tadi misalkan kalau putihnya ke tempat lain hitamnya bisa coba cari cut di sini
Kalau putihnya blok, ya ini ada cutting 2. Ya hitamnya mau cut dari sini juga boleh, gitu ya. Kalau putihnya ini kan dari sini, gitu. Ya, kalau misalkan putihnya ini, hitamnya bisa ini juga, gitu. Ya ini sente lah, ini sente. Jadi putihnya pun nggak bisa main tinggal gitu aja. Putihnya ini. Ya, bedanya apa sih? Kenapa nggak putihnya jalan? Sorry. Ya kenapa nggak putihnya sini aja gitu tetap? Bagusnya ini. Ini bisa nyerang wilayah hitam di sini. Jadi hitam buat bikin wilayah di sini susah dengan putih jalan di sini. Kan next nanti putih bisa maju-maju lagi. Bisa jalan ke sini nih nextnya nih putihnya. Gitu. Bagusnya itu. Plus kalau hitam sini ya tinggal tutup aja. Beres, nggak usah takut. Nggak usah takut. Gitu. Ya jadi putihnya nggak jalan di bed, cuman di sini. Ya hitamnya maju lagi karena ini masih sente. Ya masih sente. Sekali lagi kalau misalnya putih ke tempat lain ya hitam bisa ini. Kan ini jadi celah. Kalau putih ini ya ini. Ya, putih dalam keadaan bahaya gitu. Ya percuma juga di sini. Putih bisa rawan mati sekalipun ini tutup kan. Jadi ya ini sente. Putihnya harus maju lagi. Ya. Dengan putih ini maju, dengan ini putih selamat semua, ini kan nyambung nih. Wilayah putih kan jadi bisa bikin wilayah gede di sini. Plus hitam pun di sini belum aman. Ini hitam belum aman loh, benar-benar belum aman. Gitu. Jadi makanya hitamnya lompat dulu ke tengah. Dengan hitam lompat ke tengah ini nyerang putih juga kok di sini, gitu ya. Jadi misalkan gini, putihnya misalkan di sini Keima. Ya, di sini kan wilayah putih gede nih. Kalau misalkan putih jalan seperti ini kan. Tapi nextnya kan hitam bisa aja misalkan main seperti ini. Ini kan bahaya. Terus ini juga bahaya gitu loh. Ya, ini juga masih ada Nozoki, cuman mungkin ya hitam juga main di sini juga bisa. Ya bahaya lah pokoknya. Di sini hitam jadi ada celah banyak kalau misalkan putih main seperti ini ya hitam bisa nyerang atas gitu. Makanya di sini putihnya juga nggak jalan ke B. Memang ini potensial putih wilayah gede, cuman di sini repot kalau diserang sama hitam ya ini putihnya bahaya sekali gitu kan. Ya banyak cara ya ini juga bisa gitu. Ya repot sih. Ya mungkin ini yang paling bahaya sih. Kalau dikepung sama hitam kan. Oke. Ya, jadi putihnya juga ini dulu. Coba amankan ini dulu. Ya. Kan gini prinsipnya. Kalau misalkan putih di sini aman, ingat hitam di sini kan belum aman gitu loh. Jadi misalkan kalau misalkan putih main di sini, terus hitamnya nyerang balik ini, yang sekarang yang dalam keadaan bahaya bukan hitam ini lagi. Sekarang yang lebih lemah kan putih ini gitu loh. Jadi keadaan langsung berbalik 180 derajat bisa dibilang seperti itu. Jadi biar nggak seperti itu ya putih ya udah amanin dulu aja. Oh putih dapat wilayah juga, hitam pun masih belum aman. Gitu. Hitam di sini kan masih belum aman. Oke, nextnya ya hitam lompat, bikin formasi lebih bagus. Plus di sini kan kita masih bisa coba cut di sini putihnya gitu loh. Ya memang putihnya kalau di cut kan jadinya bahaya gitu. Bukan cuma bahaya sih, mungkin buat hidup bisa, cuman jadi nggak nyambung dengan temennya, jadi wilayahnya banyak berkurang gitu, rugi sebenarnya. Jadi makanya putihnya juga dia nyambung dari bawah gitu. Sekarang putih ini bagus ya, kalau dilihat bagus, nyambung semua. Oke, nextnya hitam ke sini. Jadi nggak cuman lariin satu batu, misalkan kalau hitam lari seperti ini ya putih tinggal ngejar kan, kita maju lagi gitu, jadi dikejar doang seperti itu, jadi nggak main seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, hitam sini aja, jepit putih satu ini juga, plus di sini hitam jadi bentuknya cukup bagus untuk bikin wilayah potensialnya bagus gitu ya. Oke, nextnya putih ke dia ini sente juga ya, karena kalau misalkan hitamnya nggak respon misalnya kemana ya kita buang langkah lah ke sini deh gitu. Putih bisa ini, hitam ini ya ini ada cut, ini juga masih ada cut lagi gitu, cornernya bisa diambil putih gitu loh, banyak cut. Jadi ini sekarang langkah-langkah yang cukup sering digunakan ya. Jadi karena ini sente, hitamnya juga harus nyambung, plus nanti
putih kan bisa bikin bentuk di sini. Nanti pelan-pelan ke tengah juga bisa, gitu ya. Jadi taruh batu dulu lah. Oke, nextnya baru putihnya ambil base, sekaligus coba nyerang cornernya hitam. Oke, hitamnya lompat sini, gitu ya. Jadi nggak ini, gitu. Kalau mau protect corner ya ini bisa, cuman buat hitam, kalau lompat ke sini, wilayah yang didapat lebih gede, ya. Kan kelihatan gede tuh. Jadi hitamnya juga lompatnya ke sini, gitu ya. Oke, nextnya putih ambil cornernya. Karena tadi nggak dijaga hitam kan, putih jadi sekarang bisa ambil cornernya hitam. Gitu, dia ngerebut cornernya. Oke, nextnya hitam sini. Nah, langkah hitam ini, dia coba mau motong putih ini dan ini. Karena ini kan belum nyambung nih, gitu. Kalau sampai ini kepotong, hitam bisa coba ngasih tekanan lagi ke putih di sini, gitu ya. Oke, jadi ya setidaknya mau motong lah. Tujuannya salah satunya. Oke, putihnya nyambung. Sekarang nyambung dengan nyambung ini ya, putih jadi lebih aman kan. Dapat wilayah juga lumayan gede. Nah, nextnya hitam ke sini. Ini juga sente karena nanti masih ada cut di sini banyak. Ya, ada aji lah istilahnya kan. Putih juga harus mengamankan. Jadi sekarang putih sudah betul-betul aman di sini. Hitam susah berbuat macam-macam. Nah, tapi kalau teman-teman lihat formasi hitam, ini bagus loh. Kalau main ke tengah ini bagus loh. Lihat formasinya. Ini besar loh hitam. Ke tengah ini. Potensial wilayahnya hitam gede tengah. Nah, jadi itu rencananya. Jadi sejak hitam jalan ini, ya oke mau coba satu tujuan utama yang nge-cut juga bisa. Tapi kalau putihnya protect, ya hitam mainan ini. Ini karena sente, putihnya nyambung. Lihat potensial wilayah hitamnya gede di sini ya. Oke, nextnya hitamnya lompat. Nah, di sini teman-teman kalau lihat makin gede nih kelihatan dong. Potensial hitam bikin wilayah di tengah ini gede loh, bagus banget loh. Plus ini kan jadi terancam. Dengan hitam lompat satu di sini aja, ini jadi terancam kan, satu putihnya. Oke. Ya, nextnya, tapi putih nggak menyelamatkan ini, putih ini dulu. Kenapa? Karena kalau dibiarin ikutin ritmenya hitam, terus nanti misalkan putih misalkan jaga ini deh, gitu ya. Nyerang ini, hitam ke sini. Ini masih ada cut nih di sini. Kalau putihnya ambil ini kan, hitam cut di sini kan, ini bagus. Kan ya bisa tuh. Ini bagus banget hitam bikin wilayah di tengah gitu loh. Ya, jadi putihnya juga nggak mau seperti itu. Begitu ini naik, memang ini dalam keadaan bahaya juga ya. Putih masih punya opsi ini juga memang. Tapi nggak ke sini dulu putihnya. Putihnya ini dulu. Karena tadi, kalau sampai hitam yang ke sini, ini bagus buat hitam. Gede, bener-bener gede gitu. Ya, bener-bener gede. Ya, hitam ke situ atau ya mundur sedikit juga boleh lah sebetulnya. Oke. Ya dengan di sini juga ini juga ada cut sih. Gitu ya. Putih bisa main seperti ini juga gitu. Ya, tapi masih banyak aji lah ya di sini, masih banyak aji. Biarpun putih sini pun nanti banyak aji gitu. Ya. Kurang menguntungkan buat putih. Kalau sampai seperti itu, apalagi kalau sampai di-cut juga kan sia-sia juga. Nah, bagusnya ini, putih ini nggak cuman merusak rencana hitam, bikin pola di tengah bagus seperti ini. Putih satu di sini, ini dua ini sedikit agak nggak enak loh. Dua hitam ini sedikit nggak enak. Ya. Soalnya kalau putih jalan sekitar sini, misalkan di A gitu, ini kan nggak enak langsung posisinya. Sedikit keserang gitu. Karena ininya sudah kuat, bentuk triangle gini udah kuat, dua ini jadi langsung lemah. Gitu. Oke, nextnya, ya hitam coba mau potong dulu ya, naruh batu dulu. Ya putih tentu aja, ya dari bawah gampang lah ya. Oke, protect. Baru hitamnya jalanin ini. Gitu ya. Kan karena kalau sampai ini selamat, ini kan juga dalam keadaan bahaya nih. Dengan hitam jalan sini aja, dua ini satu udah bahaya kan. Gitu. Ya putihnya juga protect dulu. Ya ini Joseki, polanya teman-teman juga bisa hafalkan ini. Ya hitamnya Hane dari bawah, Atari, ya Prot Connect, ya dari atas sekarang. Hitamnya Atari dari bawah, putihnya nyambung. Terakhir hitam cut di sini. Ya, karena ini nggak bisa lari ya.
putih nggak bisa lari sini. Kalau putih lari kan percuma juga. Yang mati dua putihnya. Jadi putih juga di situ sudah mati. Makanya di sini putih ya udah buang satu batu. Kita makan. Oke, nextnya putih ini. Ya karena memang di sini ada celah. Begitu base-nya hitam diambil di sini, memang di sini jadi celah. Putih masuk di sini sekarang. Sekarang 3 batu hitam ini sedikit bahaya. Ini mulai bahaya. Ya. Dengan putih taruh di sini aja, ngekat kan. Ini dan ini kan jadi nggak terhubung kan. Ya, ini 3 langsung dalam keadaan bahaya. Oke. Hitamnya pun nggak mau diserang gitu doang, dia kasih counter. Sekarang putih pun satu ini dalam keadaan bahaya, langsung dalam keadaan bahaya. Oke, nextnya putih coba nyerang satu batu hitam. Ya, hitamnya coba dari bawah. Karena kalau misalkan ini hitam nyambung semua, ini kan putih dalam keadaan bahaya 2. Ya, jadi di sini hitam masih cukup bagus posisinya gitu ya, karena putih cukup bahaya di sini dengan counter hitam di sini. Ya, putih coba cut. Ya, hitam di sini gitu ya. Jadi ngilangin aji. Karena kalau misalkan hitam cut di sini, putih di sini ini jadi aji gitu. Gak enak di sini masih ada cut lagi. Kan yang mati hitamnya kalau kayak gini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hitamnya juga nggak bisa main cut di sini gitu aja. Hitamnya ini dulu. Karena kalau putihnya ini ya, ini kan putih cutnya jadi ada 2 gitu. Ya. Jadi hitamnya sini dulu. Nah, nextnya putih juga ini. Karena di sini juga masih ada cut gitu ya. Nah, baru di sini hitamnya dia cut putih di sini. Oke. Putihnya ini dulu protect ya, karena ini penting. Kalau sampai hitam yang potong, posisi putih jadi makin jelek. Putihnya ini dulu gitu ya. Dan ini sebenarnya cukup nekan hitam kok. Ya, jadi dia maju dulu. Ya. Kenapa kalau hitamnya kok nggak ambil ini dulu? Kalau itu ya makasih. Putih ini. Ya, terus dari sini. Ini nggak enak sekali. Kena sentek terus seperti itu nggak enak banget. Nggak enak banget gitu. Putih juga bisa ini kan. Plus di sini masih ada cut kan. Ini masih ada cut gitu loh. Ya, atau misalkan ya nyambung seperti biasa juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi ya di sini hitamnya ini dulu. Ya. Nah, nextnya, jadi putih bisa turun sekarang. Karena tadi nggak dimakan oleh hitam. Putihnya turun, ini kan sente ada cut di sini nih. Ya, hitamnya juga turun, baru dia nyambung dari temennya. Ya. Oke. Nextnya, hitam, bambu join. Karena memang di sini kalau misalkan hitam ini, ya putih cut di sini, hitam coba sini, putih sini, ya ini hitamnya mati semua. Hitamnya mati semua. Oh, ini Atari ya. Ya mungkin nggak karena sebelum ada ini putih hitam bisa lompat dulu gitu. Hitam langsung dalam keadaan bahaya tetap aja gitu. Ya kayak gitulah. Ini susah buat hitam, susah kalau seperti itu. Jadi dari sini ya hitam bambu join dulu, amanin dulu. Kan kalau ini aman, nextnya hitam bisa fokus nyerang putih lagi di sini, gitu ya. Bisa nyerang balik putih di sini. Oke, putihnya juga nggak mau kan ditutup di sini ya, putihnya maju dulu. Karena ini masih sente loh. Kalau hitamnya ke tempat lain ya putih bisa jalanin ini. Kalau putihnya maju, ini ada cut kan masih kan. Nggak bisa dong ke sini dong. Ke sini makasih kan. Masih ke sini kan gitu. Terus hitam putih bisa ini lagi. Ini ada Atari juga kan. Nggak bisa main seperti ini karena ini ada cut juga gitu. Kalau hitamnya seperti ini ya ini gitu. Atau ya nggak enak sih posisinya sih. Kalau diginin sama putih tuh ketekan hitamnya. Ya nggak menguntungkan lah. Oke, jadi ya maju aja. Kalau hitamnya maju ini kan posisi hitam bagus. Nggak keserang sama putih juga, dapat wilayah juga gitu loh. Nah, tapi dari sini putihnya lompat. Nah, begitu dari sini, ini arah permainannya ini jadi kayak dikuasain oleh putih karena di sini hitam dalam keadaan bahaya ya. Hitam dalam keadaan bahaya. Hitam di sini, ya saya tandain.
ini sekarang dikepung semua oleh putih dengan langkah putih lompat ini gitu ya. Jadi ini yang rawan gitu, plus ini juga masih belum betul-betul aman kan. Nextnya putih bisa main di sekitar sini kan gitu loh ya. Jadi sekarang ini kayak kondisi dalam keadaan berbalik lah gitu. Oke, nextnya ya hitam coba cut di sini, cut di sini, putih masih banyak cut ya, putih protect lah cutnya, terus dia maju dulu. Oke, putih kasih tekanan lagi karena kalau hitamnya ke tempat lain, misalkan kemana ya, buang langkah lah gitu, sini gitu ya. Ini kan bahaya, masih bahaya gitu, masih bisa ditekan terus sama putihnya, masih belum ada mata. Jadi masih PR di sini, hitam masih PR. Jadi hitam masih save dulu gitu. Hitamnya jalan ke sana, putihnya juga manjang, kasih tekanan tetap ke hitam, plus putihnya juga bikin bentuk yang bagus di sini karena putih kan juga belum betul-betul aman di sini ya. Memang sekarang yang masih rawan adalah hitam ya. Terus hitamnya juga nggak mau putihnya bebas leluasa nekan hitam terus, tapi putihnya di sini main aman ya. Hitamnya juga coba nge-push putih juga, nekan putih juga. Oke, putihnya juga nekan balik gitu kan. Dengan putih jalan sini kan nyambung ke sini juga lebih aman gitu. Plus ini jadi dalam keadaan bahaya gitu. Nah, nextnya hitam ya coba hidup dulu di sini lah, karena di sini kan putih juga masih ada celah kan. Putih pasti protect ini dulu, hitamnya maju lagi. Nah, di sini jadi dekat kan, kalau putihnya di sini, hitam cut di sini kan gitu. Kalau putihnya di sini ya hitam ini maju, putihnya di sini cut di sini, oh ini cutnya jadi lebih banyak lagi gitu. Jadi dengan hitam jalan sini ya satu batu ini dapat gitu, jadi hitam buat hidup jadi lebih mudah. Oke, di sini ya putih naruh batu dulu karena di sini ada cutting point. Hitamnya ini dulu, jadi nggak langsung serta merta seperti ini ya, atau seperti ini ya biasanya kita main kan gitu ya. Ini juga kan masih ada celah juga gitu, jadi ini dulu, karena kalau putih cut di sini ya hitam cut di sini, ini mati ya percuma juga kan, bubar kan. Hitam bisa di sini lagi juga, plus dua ini jadi langsung dalam keadaan bahaya. Jadi ya ini profesional seperti ini, jadi nggak langsung di Nozoki seperti ini langsung protect ke C gitu, enggak, tapi ini dulu serang balik dulu, putihnya mau nggak mau nyambung dulu. Nah, nextnya baru hitam ini gitu ya. Ya, jadi protectnya seperti itu, nyerang dulu ya udah, nanti baru protect. Oke, lanjutnya putih ini ya, ini jadi langsung dalam keadaan bahaya, dan putih bentuknya jadi bagus ya, cukup aman jadinya putih sekarang. Oke, hitamnya ini ya, jadi biar putihnya juga nggak gampang. Misalkan kalau hitamnya ke tempat lain ya kita buang batu lah misalnya di sini. Kalau putihnya naik ke sini kan, ini bentuk formasi putih kan bagus. Plus ini hitam jadi wilayah di sini kan sedikit berkurang gitu, ditusuk sama putih di sini gitu. Makanya hitamnya pun ke sini dulu gitu, jadi jaga gitu, formasinya jadi lebih kuat juga gitu ya. Ya, putihnya kan sekali lagi di sini belum betul-betul hidup loh gitu. Sekalipun ya lebih aman memang, cuman belum 100% hidup kan gitu. Setidaknya nanti ya sometimes misalkan di sini bisa ada sesuatu kan, bisa nyerang putih nantinya gitu loh. Jadi jangan sampai putihnya bisa bikin bentuk semakin aman gitu loh. Jadi ini tuh fungsinya itu. Satu, ngeblok juga, wilayah hitam juga semakin bagus, dan biar putihnya pun nggak bisa segampang itu bikin bentuk-bentuk aman gitu ya. Oke, nextnya ya putih coba masuk di sini ya, karena ada celah kok di sini gitu kan. Ya putihnya dari sini blok ya, biar putihnya juga nggak bisa main-main masuk-masuk seperti ini. Ya hitamnya mutusin dari sini dulu. Oke, putihnya ya naruh batu dulu, ini sebenarnya naruh batu, cari celah-celah kesempatan gitu ya, karena di sini juga udah ada putih. Ya hitamnya nggak mau lah kasih putih segampang itu ngerebut cornernya, karena memang dasarnya ini memang punya cornernya hitam gitu, buat diambil memang sebenarnya nggak bisa gitu kan. Kayak putih coba cari celah ya, hitamnya blok, tutup ya, hitamnya belok ya, karena ini kalau misalkan hitam ke tempat lain ya, misalnya sekali lagi buang batu lah di sini, putih di sini kan ini jadi celah, kalau hitamnya tutup di sini nanti ada ini lagi gitu loh kan. Kalau hitamnya di sini, putih nanti ini
hitamnya di sini dia double Atari, gitu ya. Kalau hitamnya di sini, putihnya di sini, hitamnya tetap putih buat hidup jadi lebih gampang, gitu. Jadi hitamnya juga nggak bisa main buang langkah seperti itu. Begitu putihnya di sini ya hitamnya turun. Jadi biar putihnya ini juga pastiin mati, gitu ya. Oke, nextnya putih baru naik. Nah, sejak di sini, ini putih di sini ya. Ini dua ini langsung dalam keadaan nggak aman ya. Dua ini langsung dalam keadaan nggak aman. Hitam ini dan hitam ini langsung dalam keadaan nggak aman. Begitu putih ini naik, gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bagusnya langkah ini tadi putih di sini, yang tadi di sini, sorry, ini ya. Jadi mungkin jadi putih jadi bisa nyambung loh. Nah, putih jalan sini, ini nyambung ke sininya kan jadi lebih dekat. Dua ini juga jadi dalam keadaan bahaya gitu loh. Nah, ini langkah yang bagus. Sejak putih lompat di sini nih, hitam langsung dalam keadaan tertekan oleh putih. Ya, ini dua langsung dalam keadaan bahaya. Oke, hitam juga nggak mau main seperti itu. Hitam juga counter kan. Profesional kan seperti itu, counter. Jangan mau diserang sepihak doang kan. Kalau bisa kasih counter. Dia tutup atasnya, biar ini sama ini juga nggak gampang nyambung. Terus coba kasih tekanan putih ke sini. Kasih tekanan putih. Oke, putihnya nyambung dari bawah. Ya, ini nyambung kok. Kalau hitam coba cut dari sini, ya putih cut balik. Kalau hitamnya ini kan tinggal ini. Nyambung. Ya, nyambung semua. Kalau hitamnya dari sini, ya putih dari atas. Atari, putihnya nyambung, putih nyambungnya dari atas. Gitu. Dan ini bagus buat putih. Gitu ya, jadi begitu putih di sini ya, sebenarnya ini putih udah nyambung. Hitamnya coba ini dulu. Karena begitu hitam di sini, putih ini dalam keadaan belum aman lagi sekarang. Ini semua keadaan belum aman. Lihat sekelilingnya udah hitam semua. Dan ini udah lebih aman hitamnya. Ya, ini kasih tekanan putih ini. Sekarang ini putih bahaya semua di sini. Ya nggak enak lah posisinya. Bukan betul-betul bahaya sekali ya. Cuman udah nggak enak sekarang posisinya dengan hitam jalan ke sini. Oke, putihnya juga nggak mau. Dia maju gitu ya. Maju. Biar nggak kena serang juga. Oke. Hitamnya ini. Ya, karena kalau nggak kan di sini ada celah. Putih bisa di sini. Gitu. Kalau sampai putih di sini kan ini kancam lagi. Bahaya. Putihnya nggak mau seperti itu ya. Putihnya protect. Plus ini kan nyerang putih di sini juga, hitam di sini. Gitu ya. Jadi putihnya juga ya ini sente ya. Karena kalau misalkan hitamnya ini gitu ya. Putihnya dari bawah. Kan hitam nggak bisa ini. Kalau hitamnya ini putih cut hitam. Ya, gini jadinya. Gitu. Ya, sente lah ini. Intinya ini sente. Yang ini sente. Mau nggak mau, hitamnya udah blok sini. Ya, dengan hitam jalan sini nih, dipastikan 3 putih ini mati kok. Gitu ya. Jadi ini wilayah hitam. Oke. Nextnya, putih ini. Ya, jangan sampai hitamnya ini nyambung ke teman-temannya ya. Jadi putihnya jalan ke sini. Ini ngasih tekanan balik ke hitam. Hitam ini 4 batu masih dalam keadaan nggak aman. Ini jadi lagi dalam keadaan rawan keserang sama putih. Putih yang lebih bagus bentuknya di sini. Ya. Oke. Hitamnya juga coba ngerusak biar putihnya juga nggak segampang itu nyambung. Oke, kan ini ngerusak juga putihnya. Gitu. Oke, nextnya putih ini. Ini juga sente ya. Masih ada ini kan. Ada cut di situ kan. Sente. Ya, mau nggak mau, ya hitamnya nyambung. Gitu. Nextnya putih ini. Nah, ini putih udah aman. Karena hitam kalau mau cut, tinggal tutup ini aja. Gitu loh. Kalau hitamnya dari sini, ya ini. Kalau hitamnya paksa cut dari sini, ya putih tinggal nyambung. Kalau hitamnya protect dari sini, putihnya cut dari sini. Ya, nyambung juga. Gitu. Kalau hitamnya protect ini, ya putih dari sini, nyambung juga. Gitu. Artinya, putih jalan sini, ini nyambung semua ke bawah. Artinya putih di sini udah benar-benar aman. Udah benar-benar jauh lebih aman. Dan ini, lagi-lagi, ini jadi lagi dalam keadaan bahaya. Ya, putihnya yang jauh lebih bagus, kalau teman-teman lihat. Ya, ini semua aman. Langsung hitam ini yang saya tandain dalam keadaan bahaya. Oke, nextnya, ya hitam juga harus coba hidup
bikin bentuk yang bentuk-bentuk aman. Oke, putihnya juga nggak mau kasih main gitu aja, nyambung hitamnya. Coba cut. Ya, hitamnya mau coba blok, putihnya cut. Oke, hitamnya connect, putihnya maju. Oke, ini langkah bagusnya ya. Ya nggak keserang oleh hitam juga. Dan ini masih belum aman semua. Ini belum hidup. Ya. Dan ingat, ini tadi belum betul-betul aman juga nih semua nih. Hitamnya, gitu loh. Jadi, mungkin pasti di sini hitam pun masih khawatir sedikit dengan hitam di sini. Ya, karena di sini ada 2 grup. Bahkan 3 sih. Ya, ini buat hidup bisa lah. Cuman, ya nggak enak juga tetap gitu. Ada yang 3 grup yang belum betul-betul hidup gitu. Ya terutama inilah sekarang fokusnya hitam ini pertama kan, karena kalau sampai hitam di sini semua mati selesai. Ini kan putih gede banget kalau sampai hitamnya di sini mati. Oke, lanjutnya ya hitamnya juga coba jam gitu, coba harus hidupin di sini. Oke, putihnya juga nggak mau kasih main aman gitu aja, nggak kasih nyambung segampang itu. Ya, ya hitamnya coba mau nyambung, terus putihnya cut. Ya selalu jangan lawan main mudah gitu. Profesional selalu gitu. Kasih lawan counter yang nggak enak juga buat lawan. Oke. Ya, hitamnya coba potong. Ya, seperti tadi. Putih tinggal potong balik. Ya. Hitamnya atari. Putihnya atari balik dari atas. Tinggal atari balik dari atas. Ya. Nyambung kan karena atari. Ya, putihnya connect dari atas. Ya, tetap ini hitam dalam keadaan masih rawan. Ya, dia atari dulu putihnya. Ya, buang satu batu. Nah, sekarang atari dari sini. Karena ini teknik yang buat ngurangin nafas putihnya juga di sini. Gitu. Jadi kita pun masih mau coba jepit putih. Atari connect. Ya, di sini ya. Karena ini juga sente kan. Ini nyerang juga. Kan nanti kalau nggak dijalanin kan, misalkan ya buang langkah deh ya. Misalnya ke sini kan, ini ya putihnya, hitamnya buat hidupnya juga gampang jadinya. Oke, jadi putihnya ke sini dulu, atari ini dulu kan. Oke, makan, baru ini. Jadi putih hitamnya juga nggak bisa nyambung kan ke temennya, gitu. Oke, nextnya hitam ini. Oke, berikut. Oke, berikutnya hitam ke sini. Ya, hitam di sini itu bagus loh. Kenapa? Karena misalkan kalau putihnya mau cut seperti ini, hitamnya tinggal cut balik. Ya, atari. Kalau putihnya nyambung sini, hitam bisa atari ini dulu. Ya, kalau putihnya nyambung sini, hitam protek ini dulu. Putih mau makan ini pun percuma. Hitam tinggal tutup ini. Putihnya coba dari sini, hitam ini, putih ini, hitam ini, yang mati putih duluan semua. Ya, ini bagusnya langkah hitam tuh itu. Putih duluan yang mati semua di sini. Ya. Jadi putih nggak bisa seperti ini. Nggak bisa maksa cut hitam juga gitu loh. Karena seperti tadi. Kalau misalkan putih maksa balik cut di sini ya, hitam tinggal makan. Ya. Putih pun nggak bisa ini dulu tetap. Kan hitam tinggal ini. Nyambung. Ini juga bentuknya kayak tadi lagi. Ya. Putihnya yang mati duluan. Gitu. Ya nggak enak lah gitu bentuknya. Jadi putihnya pun emang nggak, udah, ya udahlah. Kesini dulu. Pastiin ini mati dulu gitu loh. Oke lah hitam nyambung, oke lah nggak apa-apa. Nyambung silakan. Tapi ini mati. Ya. Ya memang dengan putih di sini ini kan mati duluan, yang mati duluan adalah hitamnya bukan putihnya gitu. Jadi oke lah hitam nyambung nggak apa-apa, tapi ini juga untung kok buat putih. Ya ini untung. Ini mati gitu kan. Jadi lumayan gede ini. Oke, lanjutnya nextnya ya hitam ini. Ya, sekarang hitamnya udah pasti nyambung dan kasih tekanan juga ke putih di sini. Ya. Oke. Ya, putihnya jalan sini. Ya, ingat tadi
ini hitam semua belum aman. Dengan putih jalan ke sini, ini kan memutus koneksi hitam ini dengan ini. Sekarang hitam ini masih belum aman, ya, karena diputus koneksinya dengan putih di sini, dan hitam di sini pun belum aman. Artinya ada dua yang masih dalam keadaan bahaya. Ya, nextnya, ya putih ini dulu. Di sini ada maksudnya loh. Hitam dan di sini mungkin nextnya hitam bisa jalan ke sini. Ya, putih jalan ke sini, ya putih jalan sini dulu, nih ngambil tempat lain. Misalkan inilah, kita buang batu dulu, putihnya misalkan ke sini lah. Nextnya hitam ke sini, ini kan putih semua mati. Kalau putih jalan ke sini, mau coba nyambung, hitam kan tinggal cut. Putih coba tarik dari sini kan hitam tinggal nyambung aja. Kalau putih nyambung dari sini, ya hitam cut di sini. Kalau putihnya nyambung dari ini, hitam cut dari sini, mati semua, gitu loh. Jadi nggak bisa. Kalau putihnya ke sini, hitamnya tinggal ini aja, ya nggak bisa juga. Ini mau bagaimana kalau hitamnya ke sini, ya ke sini gitu loh. Atau atari dari sini dulu, ya percuma juga. Putih nyambung dari sini, hitam cut di sini. Putih nyambung dari sini, hitam cut dari sini, kayak tadi, gitu. Percuma, mati juga kan, gitu. Jadi itu loh, hitam itu makan ini dia karena berpikir, oh hitam punya ini. Kalau putih nggak respon ini, hitam nanti jalan ke sini, ini semua mati, gitu. Ya. Sekarang kan dengan hitam makan ini pun, ini udah pasti nyambung semua. Udah bener-bener 100% nyambung kan. Oke, tapi putihnya ini dulu. Ini hebatnya putih, dia nggak sekedar, begitu hitam makan ini, putih nggak langsung, oh ini bahaya ya, putih ini dulu deh, amanin ini dulu. Enggak, tapi di sini putih ini dulu. Di sini itu tujuannya adalah ngilangin matanya hitam di pojok. Sekarang hitam ini bener-bener dalam keadaan bahaya. Ini diserang semua sama putih. Ini, saya tandain. Ini, dan ini. Ya, sekarang dalam keadaan bahaya. Diserang sama putih semua. Ya, ini lagi-lagi putih dalam keadaan bahaya. Ya, dengan putih jalan sini, kayak base-nya hitam di sini diambil, untuk mata di sini hitam diambil. Oke, ya hitam serang dulu, ya dia harus fokus lah, ini harus hidupin ini dulu. Dibandingkan misalkan kalau hitam, ya memang di sini kalau jalan sini ya ini dapat kan, ini semua tadi dapat. Tapi kalau ini semua mati ya percuma, ini kan gede banget gitu loh. Ini gede banget. Jadi fokusnya hitam sekarang pun nggak bisa ngambil ini, percuma. Kalau sampai dapetin ini terus putih jalan terus ini semua mati, rugi. Gitu. Jadi ya hitam pun ya udah hidupin ini dulu lah. Serang satu putih ini, ya putihnya maju. Ya ini juga sente masih, ya ini kan nyambung ke teman kan. Ya nggak dikasih juga sama putih, di blok. Ya ini coba juga karena ini juga masih sente, ini kan atari nyambung, dia bisa nyambung dari sini juga. Jadi nggak mau, putihnya juga nggak mau kasih itu. Ya ini juga masih sente, atari ada double kan. Ya putihnya juga atari dulu dari sini. Ya nyambung tentu saja. Nextnya ya putih ini. Ya kalau nggak kan di sini, kalau misalnya putih inilah, hitam ini nyambung kemakan gitu. Yang nggak enak jadinya lah. Ya putih ini dulu. Ya putihnya nyambung juga, hitamnya kan juga masih tetap dalam keadaan belum aman. Oke, nextnya, ya ini masih atari, sente-sente terus hitam dari tadi, dia sambil ngebentuk wilayah. Coba ngebentuk mata gitu ya. Oke, putih connect. Ya ini dia ngebentuk, mau coba ngebentuk dua mata atau wilayah gitu di situ. Oke, putihnya juga coba ngilangin matanya, ya hitamnya juga nggak mau kasih lah, dia harus hidup juga. Ya putih mau coba nusuk matanya, ya karena kalau misalkan hitam sini kan jadi double atari gitu, jadi nggak bisa kayak gitu juga. Ya hitamnya ini dulu, naruh batu dulu di sini, atari, coba tusuk, tutup. Nah ini atari dari sini, hitam makan. Jadi mungkin di sini kelihatannya ya kayak hitam jalannya kayak nggak guna gitu, padahal enggak loh. Ini bagus loh. Memang di sini putih tinggal tutup ini gitu ya.
hitam jalan sini tinggal blok juga memang, hitam tinggal jalan sini, putih tinggal makan. Tapi ini kan putih nggak segampang itu buat maju jadinya, gitu ya. Misalkan hitam ke sini, ya misalkan dibuang langkah, putih sini kan juga nggak gampang juga, gitu kan. Malah jadi gote tuh, ada cut di sini, gitu. Jadi ini bagusnya ya. Jadi bukan bukan main sekedar nggak ada artinya di sini. Profesional ini jangan seperti ini tuh. Ini memang kena tari doang gitu. Ini memang tinggal di blok juga gampang. Terus ini cut, ini tinggal makan. Tapi tujuannya tuh itu. Putih itu nggak gampang hitam. Putih nggak gampang cut hitam di sini. Karena itu ada cut balik di sini takutnya gitu loh. Jadi memang tujuan hitam bikin formasi putih jadi seperti ini. Nanti putih juga nggak segampang itu nge-cut hitam. Karena ada cut balik di sini nantinya. Gitu. Oke, jadi hitamnya juga ini. Ya, kalau hitamnya ke sini kan dapat mata nih poin. Gitu. Bisa makan putih juga kan. Ya putihnya juga atari dulu. Ya hitamnya ini dulu. Ya dia coba bikin mata satu lagi di sini. Coba nyari mata. Ya karena kalau misalkan cuma sekedar nyambung doang dari sini kan nextnya jangan putih lagi gitu. Hitam kan juga nggak bisa turun. Kalau turun hitam tinggal makan gitu. Nextnya putih yang jangan lagi rugi buat hitam. Karena ini hitam memang harus betul-betul nyari mata. Jadi ya udah ini dulu gitu loh. Coba cari satu mata lagi gitu. Oke, makan. Oke, ini sente juga ya. Karena kalau misalkan nggak direspon, nanti putih bisa ngerusak matanya hitam nih. Yang satu lagi ada di sini gitu. Jadi ya ini sente. Sente ya hitamnya ini. Ya, jadi biar ini juga jadi mata loh. Ini kan jadi mata buat hitam. Oke, sekarang putihnya jadi nusuk ini duluan. Biar ini nggak jadi matanya hitam lah. Gitu. Oke, hitamnya tinggal ini. Putihnya pindah. Kenapa pindah? Karena ini hitamnya sudah hidup. Ya. Jadi, misalkan kalau putihnya nutup ini, ngilangin mata hitam di sini. Hitam tinggal buat di sini kan juga ada mata. Gitu. Ya, kalau putihnya ini, hitamnya ini dulu, sente, ini. Putih ini kan tinggal atari, gitu. Jadi memang udah ada mata di sini. Jadi matanya hitam tuh ini. Kalau nggak hitam bikin di sini, bikin di sini. Jadi misalnya kalau putih di sini nih, hitam ya bikin ini. Ya, kalau ini maju, tetap ini. Nah ini makanya, ini kan jadi ada gote kan. Putih harus tetap ini kan. Nah ini kan hidup putihnya. Hitamnya hidup. Tuh. Kalau putihnya ini tinggal ini, gitu. Hidup dengan dua mata, gitu. Ya, kan putih nggak bisa ini. Kalau putih ini, hitam ini, gitu. Jadi pilihannya hitam bisa bikin mata di sudut di sini atau di sini, gitu ya. Kalau putih nusuk di sini, yang satu di sini. Putih di sini, hitam di sini, gitu. Satu lagi di sini. Oke, makanya itu dari sini putih ini. Langkah ini protect dari hitam cut di sini kan udah nggak bisa sekarang. Kalau hitam cut di sini ya putih tinggal atari, tutup, nyambung gitu. Plus nyerang hitam semua di sini. Ini hitam di sini masih belum aman, bahaya masih gitu ya. Jadi sekarang habis hitam udah hidup di sini, sekarang hitam harus disibukkan jalan di sini karena putih sekarang coba nyerang hitam di sini. Oke. Ya, jadi hitamnya ini dulu. Putih blok. Ya, hitam ini. Ya, ini sente juga. Ya, putihnya maju, ini tinggal blok dari sini. Ya, putihnya tinggal protect karena kan ada cut di sini atari. Ya, ini mati semua kalau nggak diprotek. Ya, putihnya protect. Oke, nextnya hitamnya sini. Ya, ini juga bisa sih. Ini juga hidup kan. Hitamnya semua hidup. Bisa juga. Tapi di sini begitu putihnya ini, hitamnya ini dulu. Ya, bisa aja putih ini kan. Putih ini nyambung. Tapi hitam bisa ini. Ya, kalau putihnya ini ya terima kasih. Putih ini yang mati semua kan. Ini putih mati semua. Ya, nggak mungkin. Jadi putih pasti jalannya ke sini kan. Nextnya hitam ke sini. Sekali lagi, putih nggak bisa ke sini. Kalau putih ke sana, hitam sini ya putihnya mati semua. Jadi putihnya mau nggak mau dari sini, ya hitam tinggal ini. Sama juga. Hidup juga hitamnya. Gitu. Jadi langkah ini ya udah bikin hitam dapat satu mata lagi. Gitu. Tapi putihnya jalan ke sini, jadi hitam cut di sini udah nggak bisa lagi, percuma kan, mati.
Jadi hitam nggak bisa ngambil mata di sana. Nah, nextnya baru hitam ini dulu. Jadi sebelum hitam ambil ini, ya, hitam ini dulu. Karena ini sente. Jadi profesional gitu. Sebelum hidup dulu, ambil sente dulu. Ya, protect. Ini baru mundur, ya. Jadi profesional gitu. Jadi nggak sekedar ini langsung, ya rugi sebenarnya. Ya udah ambil sente dulu. Kan kalau putihnya ini ya udah hitam ini. Dapat kan gede gitu. Jadi ya udah kurangin dulu poinnya putih, sente dulu, baru di sini cut. Ya sekarang di sini hitamnya juga udah hidup, gitu ya. Oke, nextnya ya putih makan ini, karena ini juga kalau putih jalan sini kan hitam jadi tertekan nih, bahaya gitu ya. Atau kalau misalkan kalau hitam yang nyambung sini kan, ya rugi juga gitu. Maksudnya ada potensial nanti hitamnya nyambung ke sini kan, gitu. Jadi bagusnya langkah ini ya makan juga. Wilayah putih jadi keprotek juga, gede juga, dan nanti bisa nyerang putih dari sini kan. Jadi makanya hitam jalan ke sini, ke B5 gitu ya. Ya, nextnya putih blok tentu saja. Oke, hitamnya ini. Ini sente ya, karena kalau misalkan putihnya jalan ke tempat lain ya, misalkan ya buang batu lah sini, atau sinilah gitu. Ini kan hitam sini kan, ini mati putihnya. Ya, jadi itu sente juga. Putihnya mau nggak mau makan, ya. Ini sente ya tadi, putihnya jadi makan. Oke, nextnya, ya hitam maju dulu. Ya, karena ini sente, masih sente, nyerang 2 batu putih, putih maju. Nah, sekarang hitam ini. Ya, ya putih ini dulu, Atari, hitam nyambung. Nah, putih ini ngilangin mata di sini. Ya, tadi ingat hitam bisa punya 2 mata, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, sekarang putih di sini, berarti udah mata di sini yang hitam hilang, berarti hitam harus buat mata di sini. Karena di sini satu udah jadi matanya hitam. Oke, maju dulu gitu. Ya, profesional gitu, nggak langsung bikin ini. Ya, ini juga memang hidup sih, cuman sebelum bertahan, nyerang dulu. Karena kalau misalkan putihnya ambil ini, kita bisa ini sekarang. Ya. Kalau putihnya ini, hitam ini, kan 3 yang mati. 3 yang mati gitu. Kalau putih dari sini, hitam ini, putih ini, hitam cut di sini. Memang putih bisa ini, putih bisa itu, tapi ini juga sente lagi-lagi, makan, Atari lagi, sente lagi. Nah, next, hitam bisa cut di sini. Nah, ini putih yang mati semua di sini kan. Nah, putih yang mati semua di sini malah. Oke, jadi ya profesional seperti itu. Jadi sebelum bertahan, ya kalau sebelum bertahan di sini di B, dia maju dulu di sini. Ya makanya putihnya juga protek dulu ini, karena itu rawan. Nah begitu nanti di protek putih, baru hitam protek ini. Gitu. Ya profesional selalu gitu. Sebelum bertahan, nyerang dulu. Ntar baru kalau udah nggak bisa diserang, baru mundur gitu. Sama yang kayak tadi, kejadiannya seperti ini ya. Ini santai dulu, baru mundur. Ini juga santai dulu, baru mundur. Karena ini kan ngurangin wilayah putih juga. Gitu ya, dikit-dikit. Oke. Ya, putih di sini. Ya. Ya, karena ada cut juga di sini kan. Ya, hitamnya inilah harus hidup dulu. Jadi kan, putih kan kalau kesini kan udah jadi mata juga kan. Gitu. Ya, karena putih nggak bisa ini, kalau putihnya itu ini. Gitu, jadi nggak bisa jadiin kuat juga. Ya, ini udah hidup gitu. Cuman plus putih punya ini kan satu di sini. Nantinya cut bisa di situ. Kayak terakhir putih jalan di sini. Ya di sini putih menang. Jadi di sini Rafif menang. Ya kenapa? Jadi memang sebenarnya sih bisa aja hitam ke sini kan. Kalau hitam jalan ke sini, putih ini. Kalau putih Atari dari sini, ini nyambung, hitam semua kan langsung bahaya, mati. Mati semua hitam di situ. Ya, tapi kalau putihnya hitamnya nyambung dari sini, putihnya makan. Dapat poin lagi di sini hitam. Putih. Hitamnya mati gitu ya. Jadi misalkan kalau putihnya misalkan hitamnya protek di sini, ya putihnya makan 2 batu ini juga gitu loh. Jadi yang manapun mau hitam ini pun ya tetap aja ada ini juga gitu loh. Kalau ini nyambung gitu. Kalau hitam ini makan gitu. Jadi tetap
ada yang mati. Di sini dengan putih jalan di sini pasti ada yang mati. Plus putih masih ada nusuk di sini, gitu ya. Jadi memang di sini wilayah putih memang udah gede. Ya ini wilayah putih semua. Ini wilayah putih. Tadi ini juga wilayah putih. Plus ini ada yang mati kan tadi nilainya 3-4 poin. Ini juga wilayah putih. Ya memang di sini hitam cukup besar di sini, tapi di sini memang putih sudah unggul dan hitam sudah sampai poin ini sih, titik ini sih ya hitam buat ngejar susah gitu. Kali ini kan paling cuma 2 mata bentuknya, ini cuma berapa poin, 5 poin, ini juga 3-4 poin doang. Ya hitam di sini memang cukup besar, tapi dengan total putih di sini juga wilayah cukup besar, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada, plus bonus poin, ya hitam sudah nggak bisa ngejar lagi. Makanya sampai di sini ya Rafif menang, ya hitamnya resign, Jobunennya resign, gitu. Ya jadi kira-kira seperti itu bentuk permainannya. Ya gambaran besarnya aja lah ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan sedalam seperti apa karena saya juga bukan profesional. Ya jadi kira-kira seperti itu, gitu ya. Ya jadi inilah kira-kira permainan profesional seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ya, silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik tentang Igo, Baduk, atau Weci. Jadi, silakan share channel ini. Jadi, kalian bisa belajar dari channel ini. Jadi, karena saya sudah banyak mengupload juga video-video untuk pemula, jadi yang betul-betul dari pemula bisa mengikuti video ini dan bisa belajar dari sini, gitu ya. Jadi, silakan cek di kolom playlist, karena di sana banyak sekali video-video atau konten-konten lainnya yang menarik tentang Igo gitu, kalian bisa cek di situ, atau buat belajar juga benar-benar dari awal atau tingkat lanjut kalian juga bisa cek di sana gitu ya. Silakan cek juga di kolom deskripsi di bawah karena mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana gitu ya. Silakan cek aja, kayak banyak informasi-informasi di sana. Oke, ya mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.